Di setiap langkah kita membawa warisan bukan hanya tradisi, tapi cara kita berpikir, berbicara, dan menghargai satu sama lain. Budaya bukan sekadar tarian, pakaian, atau upacara. Budaya adalah jati diri. Ia hidup dalam bahasa yang kita ucapkan, nilai yang kita pegang, dan pilihan yang kita buat setiap hari. Di tengah dunia yang harus berubah, tugas kita sederhana: menjaga, memahami, dan meneruskan budaya tanpa kehilangan diri dan tanpa menutup mata pada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linci Permadani dengan INPM 240401110 kelas KPIA. Tugas ini dibawa untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Sosial, Budaya, dan Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur budaya. Untuk yang poin pertama itu ada unsur dan produk budaya sebagai identitas etnis atau kultural. Nah, apa sih itu identitas budaya? Budaya pada dasarnya adalah cara manusia menunjukkan jati diri, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Nah, identitas etnis atau kultural terbentuk dari berbagai elemen budaya yang diwariskan turun-temurun. Misalnya itu bahasa, adat istiadat, sistem nilai dan kepercayaan, kesenian, dan kebiasaan hidup. Identitas budaya itu seperti tanda pengenal sosial yang menunjukkan kita berasal dari kelompok mana. Biasanya bisa terlihat dari tradisi, nilai-nilai, simbol, dan kebiasaan khas suatu kelompok. Nah, di Indonesia, kita punya banyak sekali budaya. Perbedaan ini justru jadi kekayaan bangsa kita. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, artinya meskipun budaya kita beragam, semuanya tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Identitas budaya bisa terlihat dalam produk budaya yang nyata. Misalnya itu seperti pakaian tradisional, seni, dan kesenian daerah. Nah, untuk contohnya itu ada batik. Nah, batik itu bukan hanya kain dengan motif indah, tapi juga simbol identitas nasional Indonesia. Setiap motif batik itu punya makna yang dalam menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan juga nilai-nilai kehidupan. Nah, dengan budaya kita bisa memperkuat hubungan sosial, menciptakan kedamaian, dan menjaga keharmonisan. Jadi budaya itu bukan sekedar warisan, tapi juga identitas yang membentuk siapa kita. Dengan memahami dan menghargai budaya sendiri dan budaya orang lain, kita bisa menjaga harmoni dan persatuan di tengah keberagaman. Selanjutnya itu materi komunikasi atau bahasa sebagai unsur atau produk budaya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu bahasa dan budaya? Nah, bahasa itu kan bukan cuma alat buat ngobrol ya. Nah, bahasa itu adalah kunci buat seperti menyampaikan ide dan perasaan, memahami cara pikir orang lain, meneruskan nilai dan tradisi dari generasi ke generasi. Nah, bahasa ini itu mencerminkan cara suatu masyarakat melihat dunia. Makanya tiap daerah punya gaya bicara dan istilah yang berbeda-beda. Bahasa sebagai cermin budaya ialah bahasa yang berkembang mengikuti masyarakat. Contohnya itu dialek, logat, istilah khas daerah. Nah, misalnya bahasa Jawa kan ada ngoko dan kerama. Nah, itu buat menunjukkan rasa hormat. Artinya bahasa sangat terhubung dengan norma sosial dan budaya. Dalam komunikasi antar budaya, bahasa ini membantu untuk menghindari salah paham, membangun saling pengertian, menunjukkan identitas kelompok. Jadi bahasa ini tuh membentuk budaya dan budaya juga membentuk bahasa. Nah, bahasa itu identitas. Lewat bahasa, tradisi, nilai moral, dan pengetahuan diwariskan ke generasi berikutnya. Sekarang bahasa terus berkembang lewat internet dan media sosial. Selanjutnya itu ideologi budaya. Ideologi budaya adalah nilai, keyakinan, dan cara pandang masyarakat tentang kehidupan. Lewat ideologi budaya, masyarakat itu bisa menentukan mana yang benar atau salah, mana yang baik dan buruk,
dan apa yang dianggap pantas atau tidaknya. Nah, untuk singkatnya, ideologi budaya itu kompas sosial yang dimana membantu kita memahami dunia dan berperilaku sesuai norma yang berlaku. Nah, untuk peran ideologi budaya sebagai pedoman hidup dan perilaku itu untuk menjaga nilai moral dan etika, untuk juga menyatukan masyarakat lewat nilai yang sama. Tapi ingat, ideologi budaya itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman supaya tetap relevan. Untuk contoh bentuk ideologi budaya itu seperti nasionalisme budaya. Nah, itu menjaga identitas dan budaya bangsa. Selanjutnya itu ada tradisionalisme. Nah, itu untuk memegang adat dan tradisi turun-temurun. Yang terakhir, untuk contohnya itu budaya populer atau pop culture. Nah, itu seperti tren global, media, K-pop, fashion, dan lain-lain. Nah, untuk pop culture ini tuh nggak salah, tapi kadang bikin budaya lokal itu jadi kalah kalau kita nggak bijak. Nah, untuk tugas kita sebagai masyarakat Indonesia itu menerima hal positif dari luar, tapi tetap menjaga jati diri budaya sendiri. Kesimpulannya, secara sederhana, budaya adalah panduan hidup yang membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Bahasa, nilai, tradisi, dan kebiasaan itu menjadi alat untuk menjaga identitas, memperkuat kebersamaan, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tanpa kehilangan jati diri. Ya, nah, dengan memahami budaya, kita bukan hanya tahu siapa kita, tapi kita juga bisa lebih bijak menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga materi saya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.